فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan nawasib. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil beberapa amil. An. Huruf apa itu? Rifki bisur'at. An. Aku masdarin munasbin wastiqbalin. Lan. Mindak. Aku nafyin wa nasbin wa istiqbalin tayyib. Qala asy-syarih hafizahullah ta'ala al-thalith idzan nahwu qaulika idzan ukrimaka jawaban liman qala uridu an azura. Nasib yang ketiga yang menjadi amil yang menasabkan yang ketiga yaitu idzan. Contohnya adalah perkataanmu idzan ukrimaka. Jika demikian, aku akan memuliakanmu sebagai jawaban untuk orang yang mengatakan uridu an azurak. Aku ingin menziarahimu. Idzan ukrimaka. Perhatikan, setelah idzan ya berarti dinasabkan. Nah, jangan sampai ada salah lagi setelah idzan kok masih di rafa. Dan mengenai idzan, nah yang dia itu adalah harfu jawabin wa jaza. Dia beramal dengan 3 syarat. Yang pertama, antakuna waqi'atan fi sadril kalam, harus jatuh di awal suatu kalam. Sebagaimana dalam contoh, idzan ukrimaka. Yang kedua, an yakuna al-fi'lu ba'daha mustaqbalan. Hendaknya fi'il setelahnya itu bermakna mustaqbal. Tidak boleh bermakna madhi atau hal. Yang ketiga, alla yussala bainahuma bi fasilin ghairil qasami aw lan nafiyah. Hendaknya tidak dipisahkan antara keduanya, yaitu antara apa dan apa, yaitu antara idzan dan fi'ilnya dengan pemisah selain qasam atau la nafiyah. Berarti secara umum harus idzan dan fi'ilnya itu bersambung. Boleh tidak bersambung apabila yang menjadi pemisah adalah qasam, yaitu sumpah, idzan wallahi ukrimaka. Boleh. Nah, atau la nafiyah. Ketika ada orang mengatakan uridu an azurak, aku ingin menziarahimu. Jika demikian aku tidak akan pergi bekerja misalnya. Berarti apa? Idzan la akhruja al-bait misalnya. Idzan la akhruja al-bait. Jika demikian aku tidak akan keluar rumah. Maksudnya aku akan menunggumu di rumah sampai engkau datang. Ini idzan. Ar-rabi' kai. Nahwu qaulihi ta'ala faradadnahu ila ummihi kai taqarra 'ainuha. Berhubungan dengan kisah Musa. Allah Subhanahu wa taala katakan faradadnahu, kami kembalikan dia. Kembali ke siapa? Nah, bayi Nabi Musa. Nah, ila ummihi, kepada ibunya. Apa alasannya? Kai taqarra 'ainuha, agar matamu atau agar matanya, yaitu mata sang ibu, berbinar-binar. Di sini kai menasabkan apa? Taqarra, fi'il mudhari'. Dan kai ikhwani fillah persis seperti an, yaitu harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin.
maknanya diingat-ingat. Kenapa disebut harfu masdar? Kenapa disebut harfu nasbin? Kenapa disebut harfu istiqbal? Ini diingat-ingat. Kemudian untuk kai ini juga punya syarat. Nah, dipersyaratkan untuk apa? Didahului dengan lam ta'lil, baik secara lafzi ataupun secara taqdiri. Maksudnya apa? Secara lafzi memang ada lamnya, yaitu likai. Nah, ajtahidu fi talabil ilmi kai anjaha. Ajtahidu fi talabil ilmi kai anjaha. Aku akan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agar berhasil. Nah, kalau ditambah dengan lam ta'lil berarti apa? Likai anjaha. Sama ya Hanifillah. Kedua-duanya boleh, cuman ketika tidak ada lam ta'lilnya kai anjaha, kita meniatkan di situ ada lam ta'lil. Nah, kemudian yang kelima, lam ta'lil. Yang kelima adalah lam ta'lil, yang dalam matan dinamakan oleh Ibnu Ajrum dengan wala mukai. Wala mukai, yang dimaksud dengan lam mukai adalah lam ta'lil. Dinamakan demikian kenapa? Perhatikan catatan kaki nomor 4. Summiyat bidzalika liifadatiha ta'lil, wa huwa anna ma ba'daha illatun lima qablaha. Dinamakan demikian karena memberikan faedah ta'lil, memberikan faedah alasan, yaitu bahwasanya apa-apa yang setelah lam ta'lil merupakan apa? Alasan bagi apa-apa yang sebelumnya. Nah, perhatikan contoh. Jadi perhatikan sebelum lam dan setelah lam. Dikatakan lam ta'lil kenapa? Karena memiliki faidah apa? Ta'lil, yaitu pemberian alasan. Berarti yang setelah lam itulah alasan bagi yang sebelum lam. Nahwu qaulihi ta'ala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas. Nah, ya perhatikan, wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turunkan kepadamu adz-dzikr. Untuk apa? Litubayyana lin-nas, agar engkau menjelaskan kepada manusia. Mana lam ta'lilnya? Dzikra. Lam pada litubayyana. Nah, lam ta'lil masuk pada fi'il mudhari, yaitu tubayyinu, menjadikan dia nasab menjadi tubayyina. Baik. Litubayyina linnas. Nah, yang setelah lam mana, yaitu tubayyina linnas, ini merupakan apa? Alasan bagi yang sebelum lam, yaitu diturunkannya adz-dzikr. Paham? Seorang mengatakan, aku datang untuk belajar. Aku datang untuk belajar. Bagaimana bahasa Arabnya? Rijal. Aku datang untuk belajar. Datang apa datang? Ja'a, berarti sekarang aku datang. Ji'tu, terus untuk belajar. Tinggal pasangkan lam ta'lil kepada fi'il mudhari'. Ji'tu li'ata'allama. Nah, perhatikan, ji'tu li'ata'allama. Jitu datang.
Aku telah datang, li'ata'lama untuk apa? Dia datang untuk belajar. Berarti ini lam ta'lil. Apa-apa yang setelah lam ta'lil yaitu apa? Ata'allam merupakan alasan bagi yang sebelumnya yaitu jitu. Paham? Inilah alasan kenapa dinamakan dengan lam ta'lil. Dan berhubungan dengan Al-Qur'an sebagai faedah. Kalau dalam Al-Qur'an di sini ada lam padahal itu bayyina. Sebagai bentuk adab, kita tidak menamakan sebagai lam ta'lil, tapi kita katakan lamul hikmah. Sama secara nahwu, tapi untuk beradab saja terhadap kitabullah. Lamul hikmah. Karena itu lebih bagus kalau kita nisbahkan kepada kalamullah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala turunkan az-zikr, hikmahnya apa? Agar engkau menjelaskan kepada manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun di sini apa? Lam di sini lamul hikmah. Baik. Perhatikan liya'buduni. Nah, asalnya apa? Ya'budunani. Ya'budunani, kemudian kemasukan lam ta'lil, nunnya dibuang, ya kan? Karena apa? Af'alul khamsah bertemu dengan lam ta'lil, maka nasabnya dengan membuang nun. Perhatikan, ya'budunani. Ya'buduna, kemudian ditambah ya, mereka beribadah kepadaku. Kemudian ada lam ta'lil. Ini menasabkan, maka nunnya dibuang. Nah, liya'budu ditambah ya mutakallim, maka ditambah dengan nun. Nah, nun wiqayah. Liya'buduni. Kemudian dalam Al-Qur'an ada fanifillah, ya ini dibuang untuk meringankan. Jadi apa? Liya'budun. Yang keenam, as-sadis lamul juhud. Yang keenam lamul juhud. Apa itu lamul juhud? Al-juhudu lughatan ingkaru ma ulim. Yang dimaksud dengan juhud secara bahasa adalah apa? Mengingkari sesuatu yang telah diketahui. Ini namanya juhud. Mengingkari sesuatu yang telah diketahui. Nah, makanya kita sering mendengar apa? Man jahada wujubas salati fahuwa kafir. Siapa saja yang mengingkari kewajiban salat, maka dia kafir. Kenapa? Dia mengingkari setelah dia mengetahui kewajibannya. Berbeda kalau mengingkari karena memang tidak tahu sama sekali. Ini bukan juhud namanya. Ya, jadi juhud adalah apa? Pengingkaran setelah dia mengetahui, yaitu apa-apa yang telah dia ketahui dia ingkar. Qala wal muradu bihi huna al-lam al-waqi'atu ba'da nafyi mutlaqan. Dan yang dimaksud di sini adalah apa? Yaitu lam yang jatuh setelah penafian secara mutlak. Ini dimakan dengan lamul juhud. Lalu tandanya apa? Ini yang penting untuk kita ketahui ini lamul juhud atau lamul ta'lil, karena sama-sama lam. Wa alamatuha, dan alamat dari lamul juhud an tusbaqa bima kana aw lam yakun, didahului dengan makana atau lam yakun. Makanya ikhwani fillah, lam yang masuk pada fi'il mudhari' setelah makana atau lam yakun, maka itulah lamul juhud.
Nahu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Syahidnya apa? Liyudhi'a. Perhatikan kata yudhi'a fi'il mudhari' yang mansub disebabkan karena lamul juhud. Kenapa lam pada liyudhi'a kita namakan lamul juhud? Kenapa, Ahmad? Jatuh setelah apa? Setelah? Saya ingin bertanya kepada kalian, setelah apa? Makanan. Nah, tayyib. Dinamakan lam juhud kenapa? Karena jatuh setelah makanan. Itu saja, karena alamat mudah. Nah, lamul juhud karena jatuh setelah makanan. Wa qaulihi ta'ala lam yakunillahu liyaghfira lahum. Syahidnya mana? Liyaghfira. Nah, lamul juhud. Kalau ditanya kenapa kita katakan itu lamul juhud, Ukasha. Nah, jatuh setelah mana makanan? Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Jatuh setelah lam yakun. Diperhatikan. Tayyib. Liyaghfira. Lam yaghfira berarti kita katakan fi'lun mudhari'un mansubun bila mil juhud. Wasabi dan yang ketujuh hatta. Nahwu qaulihi ta'ala wasbir hatta yahkum Allah. Nah, bersabarlah sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan hukum. Dan hatta ikhwani fillah harfu ghayatin wa ta'lilin. Nah, selain sebagai harfu nasbin, nah, menurut Ibnu Ajrum tentunya pendapat Kufiyin. Nah, hatta dikatakan di sini harfu ghayatin wa ta'lil untuk menunjukkan ghayah, menunjukkan apa? Akhir dari suatu hal dan sebagai alasan. Wa takunu lil ghaya ainal intiha idza kanat bi makna ila. Dan dia bermakna ghaya, maksudnya apa? Intiha, untuk menunjukkan akhir, sampai. Nah, bermakna sampai. Apabila bermakna ila, berarti harfu ghayah apabila bermakna ila. Contohnya nahwu qaulihi ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Hatta yatabayyana. Di sini hatta berarti huruf apa? Ridwan. Harfu ghayah bermakna ila, yaitu kalau dalam bahasa kita sampai. Nah, wali ta'lil idza kana bi makna kai, dan dia bermakna ta'lil, yaitu sebagai alasan apabila bermakna kai. Nahwu aslim hatta tadkhulal jannah. Masuklah Islam agar engkau masuk ke dalam surga. Aslim hatta tadkhulal jannah. Di sini hatta nah sebagai apa? Ta'lil. Harfu ta'lil. Wal ghalib fiha an takuna lil ghayah, dan mayoritas penggunaan hatta adalah untuk menunjukkan ghayah, dan ini biasanya makna yang muncul di benak kita pertama kali ketika bertemu dengan hatta. Nah, hatta setelahnya fi'il mudhari' yang kebanyakan bermakna ghayah. Tapi diingat-ingat di sana ada makna yang lain, yaitu apa? Akbar. Bermakna kai, yaitu bermakna ta'lil. Baik.
Wa tsamin fa'us sababiyah. Nah, yang ke-8 yaitu fa sababiyah. Nah, fa sababiyah ini pembahasannya lumayan panjang. Kita baca dulu sekilas. Fa'u sababiyah, catatan kaki nomor 3. Antum lihat fa'u sababiyah ai al-fa'u al-mufidatu lis-sababiyah wa hiya ifadatu anna ma qablaha sababun lima ba'daha. Fa sababiyah yaitu fa yang memberikan faedah sabab, yaitu memberikan faedah bahwasanya apa-apa yang sebelum fa adalah sebab bagi yang setelahnya. Berbeda kalau tadi lam ta'lil dinamakan lam ta'lil, kenapa Iqra? Dinamakan lam ta'lil kenapa Rifki? Karena ada yang bisa menjawab seperti tadi? Kenapa Ubay? Ridwan? Apa Jafar? Kenapa dinamakan lam ini lam ta'lil? Sesuai munasabah kita membahasnya sekarang. Memberikan, karena yang setelah lam adalah alasan bagi yang sebelum lam. Sekarang kalau fa sababiyah, perhatikan bedanya. Kalau tadi afanillah lam ta'lil, dinamakan lam ta'lil karena yang setelah lam menjadi apa? Alasan bagi yang sebelum lam. Sekarang kalau fa sababiyah, ya, ifadatu anna ma qablaha sababun lima ba'daha. Yang sebelum fa itu adalah sebab bagi yang setelah fa. Bisa membedakan? Berarti kebalikan tidak? Kebalikan lam ta'lil. Kalau lam ta'lil alasannya itu yang setelah lam ta'lil. Ji'tu li'adrusa, ji'tu li'ata'allama. Alasan kamu datang apa berarti? Untuk belajar. Jadi belajar adalah alasan dia belajar, alasan dia datang. Sekarang kalau fa sababiyah ikhwanifillah, baik. Yang sebelum fa itu adalah sebab bagi yang setelah fa. Dengan contoh, insyaallah nanti akan jelas. Fa sababiyah al-waqi'atu fi jawabi nafyin atau talab, yaitu yang jatuh pada jawaban suatu penafian atau talab. Ini fa sababiyah yang menasabkan. Ammal waqi'atu fi jawabi nafyin fa nahwu qoulihi ta'ala la yuqda 'alaihim fayamutu. La yuqda 'alaihim fayamutu. Tidak ditetapkan kematian atas mereka sehingga mereka mati. Baik, maksudnya apa? Mereka tidak ditetapkan kematian sehingga bisa mati. Ini fa sababiyah. Wa ammal waqi'a fi jawabi talab nahwu ta'allamil ilma fayanfa'aka. Nah, di sini lebih mudah daripada kita membahas ayat yang di depan. Ayat yang disebutkan sebelumnya. Perhatikan contoh ini saja. Ta'allamil ilma fayanfa'aka. Belajarlah ilmu sehingga
ilmu itu memberikan manfaat kepadamu. Sekarang fa di sini fa sababiyah. Kenapa dinamakan fa sababiyah? Karena apa? Al-mufidah lis-sababiyah wa hiya ifadatu anna ma qablaha sababun lima ba'daha. Yang sebelum fa itu sebab bagi yang setelahnya. Berarti sebab dia mendapatkan faidah, mendapatkan manfaat apa? Rifki. Sebabnya apa? Bisa mendapatkan manfaat. Sebabnya yaitu belajar, ya kan? Ta'allam al-ilma. Ini maksudnya. Dan talab, ikhwani fillah, itu dalam bahasa Arab ada 8 jenis. Talab dalam bahasa Arab ada 8 jenis. Pokoknya kalau sababiyah ini jatuh sebagai jawaban dari suatu nafi atau talab. Yang talab ada 8 jenis, disebutkan sebagiannya, lihat catatan kaki nomor 4. At-talabu yakunu bil amri, dengan perintah, wa doa atau doa, wa nahyi, wal istifham, wal arad, wa tahdid, wa tamanni, wa taraji. Ini berapa? Ada 8. Ya insyaallah taala akan kita bahas di kitab-kitab berikutnya. Nah, sekarang yang penting kalian mengenal dulu. Nah, fa sababiyah, apabila dia jatuh sebagai jawaban dari suatu penafian atau talab, maka dia menasabkan. Nah, sekarang tugasnya ditambahkan dengan tugas yang kemarin. Buat masing-masing satu contohnya selain yang disebutkan di sini. Nah, baik. Masing-masing satu contoh. Kecuali untuk fa sababiyah contohnya 2. Nah, yaitu contoh yang setelah nafi dan contoh yang setelah talab. Nah, antum usahakan dikerjakan, kemudian tanyakan dulu kepada yang belajar lebih duluan, yang sudah belajar kotor, dicekkan betul enggak, begitu. Belajar bersama, ya, untuk menunjukkan paham atau tidak. Butuh aktif sekali lagi wanifillah untuk betul-betul memahami ini. Karena tadi masa setelah idzan masih apa? Ketika membuat contoh membacanya setelah idzan kok masih dirofa. Ini berarti kan belum benar-benar paham. Setelah lam ta'lil, ya setelah lam ta'lil dinasab, enggak boleh dirofa. Ya. Dan seterusnya. Baik, barakallahu fikum, naktafi bihadza.